Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama hamdih wa li'ibadatil mukhlashina junnatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita menjalani malam yang ke-27 Ramadan, malam ganjil dari 10 yang akhir Ramadan, yang oleh Rasulullah SAW sangat diwanti-wanti untuk kita fokus mengharapkan turunnya malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan istiqamah sehingga kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita nanti dan kita dicatatkan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Malam ini tema yang diberikan kepada saya adalah pengelolaan zakat untuk kemaslahatan umat. Terambil dari akar kata az-zaka yuzakki zakatan. Zakat itu maknanya membersihkan harta kita yang berpotensi tercampur dengan hak-hak orang lain, terutama fakir dan miskin. Dan itu hukumnya haram kita makan, maka harus dibersihkan, disisihkan dari harta kita yang hak. Kemudian orang-orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu Allah sucikan jiwanya sehingga dia memiliki rasa kasih sayang dan kedekatan kepada orang-orang yang tidak mampu, bukan sebaliknya malah membenci mereka atau menganggap kehadiran mereka mengganggu. Nah, kalau masih ada perasaan-perasaan seperti itu dari orang kaya, artinya hatinya masih belum bersih, jiwanya masih kotor. Padahal sebenarnya kaya miskin itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terciptanya saling menyayangi sehingga kehidupan dapat berjalan secara harmonis. Zaka yuzakki zakatan secara harfiah. Kalau menurut istilah, harta yang dipungut dari orang yang kaya kemudian didistribusikan kepada mustahik, ya. Dan ini didukung dengan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim. Jadi perhatikan kalimatnya itu fi'il amar. Pungutlah, ambillah, jemputlah. Khudz min amwalihim, sebahagian kecil dari harta mereka. Jadi setengahnya pun tidak, sepertiga tidak, hanya 2,5% untuk zakat mal, itu minimal. Khudz min amwalihim sadaqatan, untuk sedekah wajib. Jadi sedekah itu ada dua, ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Sedekah wajib inilah yang kita kenal dengan zakat.
Saya ingin menjelaskan sedikit mengapa kalimatnya itu khus, ya, dipungut. Karena memang orang-orang yang tidak terbiasa berinfak, bersedekah atau memberikan dermanya, itu berat sekali mengeluarkan hartanya. Maka Allah menunggunya sampai 1 tahun haul, kemudian jumlahnya ditunggu sampai terkumpul 85 gram emas, setara itu, baru dikeluarkan, diminta 2,5%. Jadi ulama mengatakan orang-orang yang berzakat itu sebenarnya jangan bangga dulu. Itu khusus untuk orang-orang yang pelit. Karena kalau tidak dipaksa, dia tidak keluar. Kalaupun dikeluarkannya, menunggu 1 tahun. Setelah itu jumlahnya pun 85 gram emas. Kalau tidak itu, dia tidak akan pernah mengeluarkan infak sedekah. Itu maka berbeda dengan orang-orang yang sudah mengeluarkan infak dan sedekahnya di atas 2,5%. Maka untuk mengeluarkan zakat 2,5% itu baginya mudah dan ringan. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa, maka dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita ketahui bahwa orang-orang yang berzakat itu jangan berbangga hati dulu, karena sebenarnya itu dikhususkan bagi mereka-mereka yang tidak pernah berinfak dan bersedekah. Untuk itu dia dipaksa untuk berzakat supaya dia selamat dari api neraka, ya. Dan diminta hanya 2,5%. Itu lebih besar dari PPN. PPN berapa Bapak Ibu? 12%. Jadi jangan menganggap 2,5% itu tidak boleh kita naikkan. Menaikkannya sampai 10% boleh, tetapi kurang dari 2,5% tidak boleh, ya. Sama dengan kita berkurban, 1/7 dari sapi boleh, tapi 1 ekor sapi afdal kalau kita mampu, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah khusus zakat mal itu secara fikih ada ketentuannya. Harta yang disimpan di luar kebutuhan primer dan sekunder selama 1 tahun, kemudian jumlahnya mencapai 85 gram emas, itu yang kita sebut nisab. Kemudian 1 tahun itu kita sebut dengan haul. Kalau Ramadan 1445 dia berzakat, kemudian berputar 1446 Hijriah, maka dia kalau sampai nisab berzakat lagi. Itu yang dikatakan haul. Maka dikeluarkanlah zakat mal itu 2,5%, ya. Tapi tidak berlaku untuk rumah pribadi walaupun mewah, untuk mobil pribadi walaupun mewah mobilnya, ya. Mobil-mobil itu di atas ya 100 juta. Mengapa? Karena dia tidak diperdagangkan. Maka rumah atau mobil, ya, fisiknya tidak dizakati, tetapi hasil daripada rumah yang dibisniskan atau kendaraan yang dibisniskan itu yang diambil zakatnya setelah mencapai nisab. Itu yang disebut dengan zakat perniagaan. Dikurangi hutang, dikurangi biaya operasional, ya. Kemudian dihitung apakah hasil daripada sewa mobil dan sewa rumah itu mencapai nisab, maka baru dikeluarkan. Tapi kalau tidak sampai nisab, maka dia tidak dikeluarkan. Kemudian siapa yang berhak menerimanya? Mari kita rujuk firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ini yang kita sebut sebagai mustahik zakat, ya. Yang memberinya namanya muzakki, yang menerimanya disebut dengan mustahik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum war riqab
wal gharimin fi sabilillah wa ibnas sabil. Jadi 8 asnaf inilah yang merupakan sasaran untuk diberikannya zakat mal. Berbeda sedikit dengan zakat fitrah, itu prioritasnya cuma 2. Az-zakatul fitri tu'matan lil fuqara wal masakin. Jadi kalau untuk zakat fitrah itu prioritasnya hanya fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa atau punya sedikit kecukupan tapi kurang dari setengah. Hidupnya menggelandang, ya, tidak punya pekerjaan, bahkan tidak punya tempat tinggal. Itu fakir. Dari kebutuhan hidupnya 100%, dia hanya mampu tutup kurang dari 50%. Oleh ulama fikih didefinisikan seperti itu. Maka yang paling parah itu fakir. Kita selalu menyamarkannya fakir miskin. Fakir dengan miskin berbeda, Bapak Ibu. Miskin orang yang punya pekerjaan serabutan, ya, mendapatkan setengah dari kecukupan atau lebih, tetapi tidak memadai. Saya dikirim video yang merupakan aktivitas Kang Deddy Mulyadi di salah satu rumah di Jawa Barat. Menjelang sahur dia datang dan langsung masuk ke rumah, langsung ke dapur. Subhanallah, yang ada cuma tepung terigu, kemudian garam, cabai, bawang. Tidak punya minyak goreng, tidak punya beras, dan tidak punya apa-apa. Suaminya buruh tani, hari itu cuma mendapatkan uang 10.000 rupiah, itu pun belum dibayar oleh majikan. Kemudian Kang Deddy mengatakan besok datang ke kantor, bisa bersih-bersih kan, bisa memupuk kan. Dikatakan saya bisa. Besok datang bersih-bersih kebun di gubernuran, mungkin di gedung sate. Kemudian Kang Deddy akan memberikan pertolongan kepadanya. Kang Deddy mengatakan, maafkan saya dari rakyat saya yang begitu banyak. Pagi ini saya baru hanya 1 rumah ketemu keadaannya seperti itu, dengan mata beliau berkaca-kaca. Jadi sebenarnya di akar rumput itu banyak sekali orang-orang yang kategorinya miskin. Yang ketiga, amil, pengurus zakat. Kalau Masjid Bani Umar bertindak sebagai UPZ, pengumpul zakat, unit pengumpul zakat, maka itu bisa dikatakan amil. Cuma amil itu fleksibel. Kalau dia diberi, dia menerima hak dia. Tapi kalau dengan suasana yang santun, dia mengatakan bahwa saya terima ini, tapi karena saya memiliki kecukupan, hak saya kembalikan kepada orang yang berhak. Itu lebih mulia. Tapi faktanya banyak juga orang-orang amil itu dia yang hamil, artinya dia yang lebih banyak dapat. Hal itu juga perlu kita sentuh moralitasnya. Seorang amil boleh menerima, tapi kalau memang ada yang lebih memungkinkan untuk membutuhkannya, alangkah sangat baiknya kita memberikan kepada mereka yang lebih baik. Kita cukup menginfakkan tenaga kita dalam rangka melaksanakan tugas amil itu. Tapi saya tidak mencegah. Kalau Bapak Ibu termasuk dalam kategori amil, kalau ada bahagiannya silakan ambil, ya. Kemudian mu'allab. Mu'allab bukan setahun. Umar bin Khattab mengatakan mu'allab itu 2 pekan. Pekan ketiga tidak mu'allab lagi. Di tempat kita ini ada yang membuat yayasan mu'allab, sehingga yayasan itu dijadikan alat untuk mencari keuntungan secara pribadi. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang kelima, riqab. Ini begini maksudnya. Dulu di zaman sahabat dan juga zaman Rasulullah, ada orang yang berstatus budak. Kemudian dia ingin merdeka. Maka atas hak kemerdekaannya itu, majikannya harus ditebus. Jadi dalam rangka menebus
status perbudakan itu boleh diambil dari dana zakat. Itu maksudnya. Ya. Jadi Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq hampir habis hartanya untuk membebaskan para budak yang dari beliau dananya untuk diberikan kepada majikan pemilik budak tersebut, sehingga seorang budak tersebut berubah statusnya menjadi merdeka. Jadi kalau ada statusnya seperti itu, itulah gunanya zakat. Tapi sekarang era perbudakan itu sudah tidak ada, sehingga kita tidak menemukannya lagi. Kemudian gharimin, orang-orang yang terbelit hutang. Mungkin dulu dia ingin dagang, tidak punya modal, dibujuk oleh rentenir, karena itu yang paling mudah, berkedok koperasi, maka dipinjaminlah uang, maaf, bunganya 4 kali lipat. Akhirnya dia tidak mampu membayar. Mestinya dia datang ke Masjid Bani Umar mengadukan keadaannya, saya terbelit hutang. Maka oleh masjid boleh memberikan dana zakat dalam rangka melunasi hutang orang yang terbelit hutang tersebut yang statusnya gharimin. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk pendapat yang paling populer, masjid sebenarnya boleh menggunakan sebahagian operasional masjid itu dari dana zakat, karena diidentikan dengan masjid melakukan kegiatan fi sabilillah. Tentu diatur dengan manajemen yang baik. Yang kedelapan, ibnu sabil, yakni orang-orang yang dalam perjalanan karena Allah tetapi terdampar di Jakarta, tidak punya ongkos untuk kembali lagi misalnya ke Sumatera. Jadi dia datang ke masjid, dia menceritakan keadaannya, maka masjid boleh memberikan dana zakat dalam rangka mengembalikan yang bersangkutan tadi ke tempat tinggalnya. Itu yang dikatakan fi sabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 8 asnaf ini, maka muncullah yang kita sebut dengan Badan Amil Zakat, Basnas. Mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, sampai ke tingkat kecamatan. Disinilah fungsinya untuk pemberdayaan dan kemaslahatan umat. Bisa digunakan untuk beasiswa, bisa digunakan untuk pemberian modal usaha dalam bentuk zakat produktif. Itu semuanya diatur, tapi dengan syarat adanya pendampingan, juga pelatihan. Karena kalau tidak, orang-orang yang sudah diberi zakat itu dia kira itu dia punya sendiri, sehingga dia gunakan dalam bentuk konsumtif, sehingga tidak bisa mengembalikan lagi. Jadi sebenarnya sudah ada praktiknya izin di Masjid Raya Bintaro, itu namanya bank infak. Jadi bank itu memberikan modal kepada pedagang-pedagang kecil, didata, kemudian dibuat database-nya, kemudian diberikan pendampingan. Harapannya tahun lalu dia menjadi mustahik karena berkembang usahanya, maka tahun berikutnya dia diharapkan kalaupun tidak menjadi muzaki, paling tidak dia tidak lagi sebagai status fuqara wal masakin yang menerima zakat, tetapi sudah bisa mengembalikan uang zakat dalam rangka perputaran dana zakat produktif. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar membandingkan data dari Basnas tahun 2024, berapa sebenarnya potensi zakat di tanah air kita? Bapak Ibu boleh ditebak dalam 1 tahun. Ditebak saja yang seadanya. Saya kaget ini. Ternyata oleh Basnas tahun 2024 yang lalu, itu potensi zakat di tanah air kita ini 8 triliun. Sementara Basnas baru mampu merealisasikannya, kita terkejut, hanya 1 triliun.
Artinya potensi zakat yang 7 triliun itu tidak tercapai. Sangat memprihatinkan kalau kita tinjau dari segi ketaatan kaum muslimin. Kita tidak sebut yang miskin atau yang tidak wajib zakat. Yang wajib zakat yang kita pertanyakan, kemana aja mereka itu? Sehingga dari potensi zakat di Indonesia 8 triliun hanya mampu diraih oleh Basnas 1 triliun. Saya berpikir tadi kalau 8 mungkin pencapaiannya 4, baru 50%. Kalau 1 triliun berapa persen? Subhanallah. Ya. Padahal ayat Al-Quran wa aqimis sholata tidak ada lagi jaraknya, wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Ya. Setelah sholat itu zakat. Ya. Tapi faktanya di tanah air kita, walaupun Basnas sudah didirikan beberapa tahun yang lalu, tetapi ya pencapaian dan realisasi zakat itu masih ya jauh dari harapan kita. Insyaallah kedepannya dengan banyaknya edukasi dan juga banyaknya literasi serta dorongan-dorongan dari para pemuka-pemuka masyarakat, termasuk para dai, gerakan-gerakan masyarakat, mudah-mudahan semakin menyadarkan masyarakat kita betapa besarnya potensi zakat dan betapa pentingnya zakat yang dikelola oleh lembaga zakat, sehingga ya pengelolaannya akan lebih maksimal. Ya, walaupun sebenarnya kita secara pribadi boleh saja mencari mustahik zakat kita, tetapi alangkah baiknya kalau memang sudah ada lembaganya supaya lebih efektif. Kita disarankan untuk menyalurkan zakat kita melalui lembaga agar potensi zakat tersebut dapat menyentuh dan dapat berguna dalam kemaslahatan umat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja kuliah Ramadan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.